tengah hingar-bingar dan pesatnya pembangunan ibu kota, ternyata Jakarta masih memiliki lokasi misterius yang menyimpan cerita misteri. Tahukah Anda, jika di tengah Danau Sunter Barat terdapat sebuah pulau misterius tak berpenghuni? Enggak tahu. Nggak tahu. Wah, Tahu nggak apa? pernah merhatiin, nggak pernah Nggak merhatiin. pernah merhatiin ya? Iya. Ah, ya udah. Ada memang pulau kecil. Ada pulau kecil. Di Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, jika pemirsa hendak melewati Danau Sunter Barat, cobalah melihat ke sisi danau. Tak terlihat pulau berpasir putih atau pohon kelapa di sana, melainkan sebuah pulau dengan ilalang lebat dan pepohonan yang menyelimuti sebuah pulau misterius. Sebuah kisah dari sini adalah adanya sosok-sosok tak kasat mata penghuni pulau yang dikabarkan kerap menampakkan dirinya di sekitar Danau Sunter. Seperti apakah cerita misteri di balik pulau tak berpenghuni ini? Pemirsa, inilah pulau misterius di tengah kota Jakarta, versi on the spot. Danau Sunter terbagi menjadi dua bagian, Danau Sunter Timur dan Danau Sunter Barat. Nah, kalau Danau Sunter Timur, mungkin pemirsa sudah familiar mendengarnya karena baru-baru ini diadakan Festival Danau Sunter, di mana Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab tantangan Ibu Susi Pujastuti untuk bertanding melintasi Danau Sunter Timur. Kini, kondisi Danau Sunter Timur telah berubah menjadi tempat pariwisata bagi warga Jakarta. Beda hal dengan Danau Sunter Barat. Danau ini berfungsi untuk sebagai pengendali banjir, serta penampungan limbah rumah tangga wilayah Sunter. Terlihat dari airnya, di mana air Danau Sunter Timur lebih bersih, sedangkan Danau Sunter Barat didominasi limbah. Dan Danau Sunter Barat memiliki pulau misterius di tengah danau. Menurut kepercayaan warga, pulau misterius ini memiliki cerita yang jauh dari akal sehat manusia. Beberapa kecelakaan sering terjadi di Danau Sunter Barat. 2013, eskavator pengeruk lumpur terbalik di tengah danau. Kecelakaan itu terjadi saat adanya proyek normalisasi danau. Hal itu dibenarkan oleh Pak Ramdoni, saksi kecelakaan. Di sini ada pernah pengerjaan proyek juga, proyek pengerukan pendalaman kali di Danau Sunter ini. Dulu ada sebuah alat berat yang terbalik di tengah-tengah Danau Sunter. Itu kejadiannya sore menjelang maghrib, karena waktu itu si operatornya pas maghrib itu dia malah melakukan pekerjaan. Dan tiba-tiba aja katanya menurut operatornya itu beko itu terbalik tanpa sebab. Setelah itu dan cukup lama alat beratnya itu belum diangkat itu. Setelah melakukan ritual juga baru alat itu diangkat. Danau Sunter Barat ini juga disebut-sebut kerap menelan korban jiwa. Anehnya, korban tidak langsung bisa ditemukan. Baru keesokan harinya korban ditemukan di titik di mana korban itu terlihat tenggelam. Dari sinilah muncul spekulasi di masyarakat kalau di dasar Danau Sunter Barat ini terdapat lumpur hidup. Benarkah demikian? Ya itu daerah sekitar sini ya, yang ada lumpur hidupnya itu. Lumpur hidupnya dari sini. Nah, memang ada begitu kadang kecebur ya langsung tenggelam gitu, udah nggak bisa renang. Karena lumpur hidup itu nggak bisa orang renang.
Hal serupa juga diungkapkan Pak Sukarmo, warga sekitar pulau. Menurutnya, di dasar sekitar danau ini ada lumpur hidup yang bisa menyeret korban. Ya, orang ya istilahnya main renang bisa renang, cuma ya kalau kecebur ya udah nggak bisa nimbul lagi. Pokoknya kecebur sekarang besok sore baru nongol, begitu aja sih. Istilahnya apa namanya itu ya lumpur hidup apa ya. Danau Sunter Barat ini juga terkenal menjadi lokasi pembuangan jasad. Sekitar 10 tahun lalu, Danau Sunter Barat pernah digegerkan dengan penemuan jasad di dalam koper. Korban diduga sengaja ditenggelamkan hidup-hidup oleh sang pelaku. Dari hasil penyelidikan, korban merupakan bos pengusaha garmen. 3 dari 5 tersangka berinisial R, S, dan N telah ditangkap dan mendekam di Polres Jakarta Utara. Di awal 2018, mitos Pulau Ular juga menghantui Danau Sunter Barat. Warga sekitar sempat dikejutkan dengan penemuan ular jenis sanca sepanjang 4 meter, berdiameter lebih dari 15 cm. Sang ular dilepaskan kembali. Dilansir dari laman detik.com, cerita mistis di danau tersebut sangat erat kaitannya. Saat penangkapan ular dari dalam danau, si ular tidak melakukan perlawanan. Menurut cerita masyarakat Sunter, pulau ini memiliki istana gaib. Menurut penglihatan batin orang-orang tertentu, istana gaib ini merupakan istana dari penghuni buaya putih Danau Sunter Barat. Pengalaman dari Bapak Sukarmo, ia mengaku ditemui sosok misterius di dalam mimpinya setelah dia dihadapkan saat tetangganya sedang tak sadarkan diri. Dalam pengakuan tetangganya itu, ia mengaku penunggu dari pulau ini bernama Dewi Sekar. Dulu ada orang kesurupan tetangga, ya emang sampai istilahnya itu dukun tetap nggak bisa disembuhkan. Ya alhamdulillah mas saya itu bisa sembuh gitu. Lah lama kelamaan keluarlah itu assalamualaikum buaya putih. Buaya putih cuma saya nggak bisa ngelihat. Cuma dia ngaku Dewi Sekar, istilahnya ketua sini, ketua penunggu danau sini gitu. Lah, lama kemudian saya ya ditemuin juga, istilahnya kayak bidadari. Nah, lah terus begitu, saya dalam mimpi ya emang pernah ke istananya, saya cuma diajak main begitu. Istana gaib dalam pulau ini mendadak ramai didatangi warga dari beberapa daerah. Mereka menjadikannya sebagai tempat bersemedi. Sekitar 2012, Pak Ramdoni menceritakan beberapa orang pernah memintanya untuk diantarkan ke pulau misterius. Menurut kepercayaan mereka, dengan bermalam di pulau itu akan mendapatkan keberuntungan. Pengalaman saya dulu pernah itu waktu masih zaman-zamannya Kode Buntut, ada itu togel itu, sering banyak orang yang mencari wangsit ke pulau itu gitu. Dan biasanya kita minta untuk mengantarkan ke pulau itu gitu. Dan biasanya mereka itu sampai ada yang semedi sampai istilahnya nyari wangsit itu sampai 2 hari 2 malam di sana gitu. Pernah saya tahu itu, yang pernah saya alami sendiri dari sekitar warga Depok, Bogor, dan sekitar Jakarta sendiri. Karena sampai yang dulu itu sampai dari Cianjur pernah ada juga. Tahun 2012-an kali ya kalau nggak salah itu. Zaman-zamannya lagi booming-boomingnya itu Kode Buntut, Bu, judi togel itu. Di pulau tak berpenghuni ini, aura berbeda akan terasa jika Anda melintasi Danau Sunter Barat ini. Tenangnya arus danau menciptakan suasana seolah ada yang mengintai kita dari dalam hijaunya air di danau ini.
Setelah mendekati pulau, terlihat sisa-sisa pengecoran yang tidak selesai. Ilalang-ilalang liar terlihat tebal. Beberapa tiang pancang berselimut lumut masih berdiri tegak di tengah pulau. Menurut Pak Ramdoni, dulunya di sini ingin dibangun ATC, Air Traffic Controller, untuk Bandara Kemayoran. Beliau tidak mengetahui alasan apa pondasi-pondasi ini tidak dilanjutkan lagi. Dan itulah kisah pulau misterius di tengah kota Jakarta versi On The Spot. Tetap di On The Spot untuk terus update informasi kekinian. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Berikut foto dan video kreatif kiriman pemirsa setia On The Spot dengan tema OTS 7 Indonesia Bebas Sampah. Yuk, yang mau ikut tantangan dari kami, caranya mudah banget loh. Kirim foto atau video aktivitas cinta lingkungan kamu, sertakan juga cerita di baliknya ya. Unggah karya kreatif kalian ke akun media sosial dengan mention atau tag akun resmi media sosial On The Spot. Jangan lupa hashtag OTS7 Indonesia Bebas Sampah. Hadiah menarik telah menanti kamu nih. Sekarang giliran Presiden Abdel dan seluruh staf istananya menghibur malam Jumat Anda. Selamat malam dan selamat menyaksikan Pojok Istana.